Teman-teman, lu pasti udah dengar ya, kemarin Ibu Sri Mulyani katanya dipanggil ke Pak Prabowo dan arah anginnya sih akan tetap dia yang menjadi Menteri Keuangan ya. Awalnya gue kaget juga awalnya kok bisa dia lagi yang menjadi Menteri Keuangan, tetapi setelah gue berpikir jernih, setelah gue berpikir dengan hati yang tenang, gue rasa ini pilihan yang tepat, teman-teman ya. Ini Prabowo membuat pilihan yang tepat dan memang tidak ada opsi lain. Tidak ada pilihan ya. Bukan hanya dia membuat pilihan yang tepat, tetapi dia tidak punya pilihan yang lain. Dia sudah terkondisi, atau kita semua sudah terkondisi, atau Sri Mulyani sudah mengkondisikan bahwa hanya dialah satu-satunya orang yang bisa dipilih jadi Menteri Keuangan. Oke? Begini argumen gue ya. Ini bukan hal yang negatif teman-teman, tetapi ya beginilah hidup ya, beginilah politik, beginilah kondisi yang kita alami saat ini ya. Bahkan Prabowo pun takluk ya oleh Sri Mulyani. Begini maksud gue ya. Coba deh, pertama coba gue sampaikan. Di Indonesia ini ada yang namanya Cortex System ya. Cortex System adalah sistem perpajakan bla 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 yang sedang akan berjalan dan akan berjalan tahun depan. Pertanyaan gue teman-teman ya, siapa yang ngerti apa itu Cortex? Lu ngerti nggak Cortex? Teman-teman, lu nonton video ini, lu ngerti nggak Cortex? Coba gue tanya ya. Siapa di Indonesia ini yang ngerti apa itu Cortex? Apa itu definisi Cortex? Gak ada teman-teman ya, gak ada. Lu dan gua dan kita semua gak ada yang ngerti apa itu Cortex. Yang tahu Cortex itu apa? Cuman Sri Mulyani. Satu orang ini doang. Oke? Dialah yang mengerti apa itu Cortex. Dialah yang tahu apa visi misi dari Cortex. Ya tentu saja visi dari Cortex nggak ada yang lain ya. Cuma ada satu visi utama Cortex, yaitu meningkatkan pendapatan negara. Sesimpel itu. Karena kepentingan dari seorang presiden, dari penguasa adalah meningkatkan pendapatan negara, ya kan? Nah, kepentingan ini dia akomodir oleh sistem baru yang namanya Cortex. Oke? Sistem ini sudah dibikin mau mateng dan siap untuk di-launching. Gitu loh. Dan orang yang mengerti mengenai sistem ini cuma ada satu, yaitu Sri Mulyani. Nggak ada orang lain, bos. Nggak ada lagi orang yang mengerti apa itu Cortex sih. Kita kan baca Cortex, baca sistem bla bla bla. Kita ikut simulatornya apa semua. Tetapi kan otak di balik Cortex siapa? Cuma satu orang, Sri Mulyani, teman-teman ya. Nah, jadi pilihannya Pak Prabowo ini adalah pilihan yang tepat, pilihan yang betul, dan satu-satunya pilihan yang dia punya. Dia tidak punya pilihan lain. Oke? Bayangkan kalau tiba-tiba diganti Menteri Keuangan. Menteri Keuangan yang baru kan nggak ngerti Cortex. Ya kan? Kalau orang baru masuk nih, dia nggak ngerti Cortex. Apa yang dia lakukan? Dia buang semua Cortex ini, dia ganti semua sistemnya, dia ganti semua orangnya, dia tendang semua yang namanya Surya Utomo lah, Dwi Astuti lah, apalagi tuh. Siapa-siapa dia buang semua, diganti orang baru. Lah ngapain ya? Ngapain? Kalau gue jadi Prabowo, tentu gue tidak mau lakukan hal itu. Jadi yang terbaik, yang paling tepat, dan satu-satunya pilihan yang Prabowo miliki adalah melanjutkan Sri Mulyani. Karena hanya dia yang punya visinya, hanya dia yang memahami ini semua. Karena semua sudah dibikin oleh dia. Oke? Dia sudah membuat ini, dia sudah mengkondisikan semua ini, semua ada di tangan dia, ada di tangannya Sri Mulyani. Kalau sampai dia lepas, buyar ini semua, hancur semua. Gitu kan? Nah, jadi dimulai dari Cortex. Cortex adalah sesuatu yang sangat-sangat menjanjikan bahwa ini akan bisa mencapai penerimaan negara sesuai dengan kebutuhan dari Pak Prabowo. Dan siapa yang mampu mempresentasikan itu, yang mampu meyakinkan Prabowo bahwa ini akan tercapai dengan sistem ini, Sri Mulyani, teman-temannya. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Siapa coba? Gue tanya lu, siapa orang lain, figur lain yang semampu Sri Mulyani, yang sebaik Sri Mulyani? Mungkin ada orangnya teman-teman, tapi orang ini tidak tampil. Orang ini tidak pernah dikasih kesempatan untuk tampil, untuk bicara juga nggak pernah dikasih kesempatan. Kalaupun orang itu sampai di depan muka Prabowo, ya Prabowo nggak percaya siapa lu, gitu loh. Tetapi Sri Mulyani adalah orang figur yang selalu tampil di mana-mana. Ketika ada event-event penting, ada acara-acara penting, jarang-jarang tuh orang lain yang tampilin, selalu Sri Mulyani tampil. Kenapa? Karena dia selain ahli ekonomi, seorang ahli bisnis, dia juga seorang content creator yang jago, teman-teman ya. Dia juga seperti Jokowi gitu ya, seorang yang pintar sekali untuk memoles dirinya di dalam media sosial, gitu kan. Nah, jadi kembali mengenai Cortex, ini sudah dibikin sedemikian rupa dengan budget ratusan miliar. Semua ada di genggamannya Sri Mulyani. Dan ini gak boleh dilepas gitu ya. Kalau sampai lepas, buyar, hancur semuanya. Biayanya juga sudah keluar.
Nanti malah ganti sistem, ganti orang, ganti pemain, malah kacau balau. Jadi pilihan yang tepat adalah Sri Mulyani. Oke. Yang kedua ya, pertimbangannya. Kita ngomongin BPN deh ya, BPN, Badan Penerimaan Negara, kan batal, ya kan? Gue yakin ini pasti petunjuk dari Sri Mulyani ya. Sekarang gue tanya deh, orang yang pertama kali ngomong BPN siapa? Seingat gue si Fufafa ya, si Gibran ya kalau nggak salah ya, yang pertama kali ngomongin BPN. Kalau nggak salah, mudah-mudahan gue salah ya. Di sebuah debat ya, BPN, Badan Penerimaan Negara. Pertanyaan gue, orang yang pertama kali ngomongin BPN, dia ngerti nggak sih apa itu BPN? Lu ngerti nggak sih? Lu, teman-teman yang nonton video ini, coba gue tanya lu, ngerti nggak lu apa itu BPN? Dan kenapa BPN harus dibikin? Kenapa nggak DJP diteruskan? Kenapa nggak Bea Cukai diteruskan? Seperti ada sekarang. Kan dia, walaupun dia dibawa ke Menkeu, dia kan sudah sebuah lembaga tersendiri, yang sudah punya struktur tersendiri yang jelas, punya lembaga yang jelas, punya gedung yang jelas. Kalau mau dipisahkan ya tetap aja seperti ini, cuma dipisahkan kewenangannya kan bisa. Tetapi kenapa mesti dibikin BPN yang baru? Mesti rekrut orang baru, mesti cari office yang baru. Itu setahun nggak selesai tuh ngurusin itu semua. Mesti merekrut pegawai-pegawai baru dong. Sistem mesti diatur semua dong. IT mesti dibikin dong. Setahun 2 tahun nggak selesai itu. Lah gimana target penerimaan negara mau dikejar? Ya kan? Nah jadi orang yang ngusulin BPN aja itu nggak paham apa yang dia mau gitu loh. Orang seperti itu dikuliahin Sri Mulyani 10 menit langsung nunduk loh. Langsung nggak bisa ngomong gitu loh. Ya. Jadi lupakan BPN teman-teman ya. Lupakan BPN untuk sementara ini karena orang yang punya ide itu pun nggak ngerti apa itu BPN, nggak ngerti apa visi misinya. Begitu ditampol sama Sri Mulyani ya langsung keluar itu orang ya. Jadi lupakan mengenai BPN untuk saat ini. Yang ketiga, Prabowo punya rencana, ya kan? Yang mana rencana ini termasuk makan siang bergizi, IKN masih dilanjutin dan sebagainya. Ini semua butuh duit dong. Dan duit itu banyak ya. Kita sudah tahu bahwa APBN 2025 lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada 2024. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengamankan uang negara atau bahkan bisa menjamin ini akan tercapai? Nggak ada teman-teman. Cuma ada satu orang di Indonesia ini yang bisa atau berani atau sanggup untuk memenuhi kebutuhan Pak Prabowo, yaitu Sri Mulyani. Oke? Kenapa? Sri Mulyani ini otaknya, dia yang pegang uangnya, dia yang mencatat uangnya kan. Sebenarnya prinsip BPN itu begini. Orang yang mengeluarkan uang dengan orang yang mencatat keuangan tuh nggak boleh sama, itu mesti dipisah. Namanya differentiation of duties ya dalam akunting gitu. Tetapi kan dalam prakteknya digabung nih. Nah, tetapi ini semua nggak bisa dilakukan karena Sri Mulyani maunya digabung semua. Dia maunya pegang kuasa semua, gitu loh. Nah, tetapi ini sesuatu yang tidak baik, tetapi sekaligus baik, gitu teman-teman ya. Kenapa? Dengan dia kendalikan semua, dia kontrol semua, Sri Mulyani itu boleh dibilang mampu mengelola ini. Walaupun ini jadi perdebatan gitu ya, tetapi dia mampu membuat negara itu nggak kolaps, gitu loh. Lu lihat deh, berapa banyak negara yang kolaps gara-gara COVID, ya kan? Indonesia salah satu yang tidak kolaps ya. Utang kita yang sekian ribu triliun, yang mesti bayar utang sekian ribu triliun. Utangnya itu 500 triliun tuh hanya untuk bayar utang kalau nggak salah ya. Berapa ratus triliun hanya untuk bayar hutang. Ini bisa dikelola oleh Sri Mulyani. Kalau negara lain udah bangkrut, bos. Ya. Nah, jadi kebutuhan uang dari Prabowo besar sekali, mengelolanya lebih sulit lagi. Dan siapa yang bisa mengelola ini? Hanya Sri Mulyani. Dan ini sudah dikondisikan sedemikian rupa. Ada di tangan Sri Mulyani. Kalau dilempar ke orang lain, bocor kemana-mana. Kacau balau.